Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena pada pagi hari ini kita semuanya diperkenankan oleh Allah untuk bisa bertatap muka meskipun melalui media daring dalam pembelajaran materi kuliah studi kebijakan yang diasuh atau dibina langsung oleh beliau Al-Ustadz Dr. Muhammad Walid MA. Dan kita berharap meskipun lewat dunia maya, kita masih tetap bisa beraktivitas, kita tetap bisa belajar bersama, sehingga apa yang kita harapkan bisa benar-benar tercapai dengan sempurna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perkenankan pada pagi hari ini kami mempresentasikan sebuah materi tentang analisis Kepmendik nomor 719 garis miring P tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus atau pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di tahun-tahun ini kita mengalami sebuah pandemi, yaitu merebaknya sebuah virus yang biasa kita kenal dengan virus corona atau COVID-19, yang mana dengan adanya pandemi ini mengakibatkan hampir seluruh satuan pendidikan tidak bisa melaksanakan pendidikan secara tatap muka. Sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sebuah keputusan tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Bisa jadi pedoman ini bisa digunakan pula untuk tahun-tahun yang akan datang atau di masa-masa yang akan datang, yang mana dalam suatu kondisi menuntut adanya kondisi khusus, baik bencana alam, baik bencana yang bersifat penyakit ataupun yang lainnya. Hal ini bertujuan agar dalam pembelajaran, terutama pendidikan, tetap bisa berjalan dengan baik dan peserta didik bisa mendapatkan hak dan kewajibannya untuk bisa menuntut ilmu dan mengembangkan potensi diri agar menjadi orang lebih baik lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjut, kita bahas pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Pengertian, satuan pendidikan itu adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang, jenis, dan jenis pendidikan. Dalam bahasa umumnya, satuan pendidikan adalah lembaga pendidikan atau sekolah atau tingkatan pendidikan, baik yang tingkat dasar, tingkat menengah pertama, tingkat atas, mungkin bisa jadi tingkatan universitas atau perguruan tinggi. Sedangkan pengertian dari kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai bentuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi bisa dikatakan kurikulum itu adalah lalu lintasnya, jalannya untuk menggapai sebuah jalan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar, dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Bisa jadi pembelajaran adalah tempat atau sekolah atau lembaga yang dijadikan interaksi proses belajar antara peserta didik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, pengertian dari peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kita dalam keseharian bisa kita kenal dengan yang namanya siswa, murid, bisa jadi mungkin juga mahasiswa, yang mana mereka adalah kelompok masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur-jalur atau jenjang tertentu. Kondisi khusus, pengertiannya adalah suatu keadaan bencana
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Yang jadi catatan di sini adalah pemerintahlah yang menentukan kapan sebuah daerah itu dikatakan ada kondisi khusus. Kita sebagai pelaku pendidikan atau mungkin tenaga kependidikan tidak bisa serta-merta memberikan sebuah pernyataan bahwasanya ini adalah kondisi khusus. Tetapi pemerintahlah baik pusat ataupun daerah yang akan bisa memberikan sebuah ketentuan dalam sebuah tempat ter itu terbencana, itu menjadi salah satu daerah yang masuk bencana atau kondisi khusus ataupun tidak. Berarti ada keputusan dari daerah atau dari pusat yang menyatakan bahwasanya ini adalah kondisi khusus. Sedangkan pada tahun ini kita dihadapkan dengan yang namanya pandemi COVID-19. Apa sih COVID-19? Yaitu peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 atau disebut dengan coronavirus disease tahun 2019 di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Ada yang mengatakan memang ini hampir sejenis dengan flu burung, tapi tingkat daya mematikannya dan penularannya lebih tinggi, sama dengan H5N1. Cuma kalau H5N1 itu menyerang kepada binatang, terutama unggas, kalau ini suspeknya atau objeknya adalah langsung kepada manusia. Penyakit ini memang sungguh luar biasa. Secara pribadi saya juga lagi berduka, adik dan ayah kandung saya juga termasuk salah satu korban dari COVID, dan hari ini keluarga saya, ibu, dua adik saya dan keluarganya serta dua anaknya masih dikatakan terkonfirmasi. Jadi mohon doanya semoga kami sekeluarga bisa menjalani ujian ini dan benar-benar Allah mencabut semua penyakit baik dari keluarga saya di Indonesia bahkan sampai nanti di dunia, dan kita menjadi negara yang normal seperti sedia kala. Asesmen pendidikan. Asesmen pendidikan ini mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan, kompetensi, dan kondisi peserta didik. Ketika nanti Kemendikbud itu sudah memberikan sebuah keputusan tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus, maka nanti ada asesmen pendidikan yang mengakses atau mengidentifikasi mana-mana materi KD yang layak ditampilkan, yang diajarkan, dan mana-mana yang mungkin nanti bisa disingkat atau mungkin bahkan bisa ditinggalkan. Sedangkan asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kondisi tertentu sebelum pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu mengeluarkan sebuah keputusan tentang kondisi khusus ini, maka melalui asesmen diagnostik yang mana mempunyai tugas melakukan asesmen secara terus-menerus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan adanya kondisi tertentu dalam satu daerah atau satu negara. Andai kata tahun ini 2019, kenapa kok Menteri Pendidikan itu berani mengeluarkan surat keputusan tentang pelaksanaan kurikulum pada pandemi khusus, pada masa pandemi COVID-19, itu tentunya melalui asesmen diagnostik yang mana mereka melakukan secara terus-menerus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Apa kelemahannya? Kalau kita tatap muka, maka akan terjadi yang namanya penularan. Kalau kita dipulangkan ke rumah, belajar di rumah, bisa jadi ilmu tidak tersampaikan dengan sempurna. Maka disinilah tugasnya dari asesmen diagnostik untuk bisa mendiagnosis atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kondisi tertentu. Apa tujuannya? Tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus adalah pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan memberikan fleksibilitas, artinya lentur, artinya kemudahan, artinya jalan keluar bagi satuan pendidikan yang menentukan kurikulum
yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas ini. Apa artinya solusi, lentur, jalan keluar yang terbaik bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Karena kita tahu, Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya didik tetap punya hak untuk mendapatkan pembelajaran sebagai bentuk pengembangan potensi diri agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jangan sampai hanya gara-gara terjadi sebuah kondisi khusus, maka hak ini tidak bisa dijalani dengan baik. Oleh karena itu, sebagai bentuk solusi, maka perlu adanya yang namanya pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus dengan cara memberikan fleksibilitas, menuntut adanya seluruh materi harus selesai atau tuntas tidak, tapi biarkan satuan pendidikan menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik, sehingga benar-benar hak dari peserta didik bisa dijalankan dengan baik dan kita sebagai seorang tenaga pendidikan juga bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Tujuan pelaksanaan kurikulum pada masa pandemi COVID-19. Ini ada 3. Yang pertama adalah dampak dari guru untuk siswa sendiri dan dampak untuk orang tua. Dan semuanya punya hampir kesamaan. Yang pertama, dampak bagi seorang guru adalah adanya acuan kurikulum yang sederhana, tidak menuntut semuanya harus tuntas. Kurangnya beban mengajar yang dulunya dalam 1 minggu itu dituntut 24 jam minimal dalam tupoksinya kewajiban seorang guru dalam pembelajaran wajib 24 jam, maka mungkin pada masa ini bisa guru dapat fokus pada pendidikan yang Guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan konseptual. Apa yang kita hadapi hari ini, itu yang kita pelajari. Bisa jadi anak-anak akan kita ajari, kenapa sih ada yang namanya pandemi? Kenapa pandemi kok bisa begitu mudah menyebar? Bagaimana kita cara mencegahnya? Itu mungkin nanti bisa menjadikan sebuah aturan. Kesejahteraan psikososial guru juga meningkat. Artinya apa? Rasa khawatir, deg-degan, rasa takut untuk tertular ketika kita belajar dari rumah, maka ini bisa menjadikan sebuah bentuk kesejahteraan psikososial dari seorang guru. Dampak bagi siswa, tidak dibebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Tidak di seluruh capaian kurikulum. Artinya apa? Kalau dulu dalam materi contoh pendidikan agama Islam dalam 1 semester kita punya namanya 6 KI atau 6 bab, 6 materi yang harus tuntas. Maka di sisi yang lain pada saat ini kita diminta untuk memilih dan memilah manakah yang harus sebenarnya lebih diutamakan untuk dipelajari, manakah yang mungkin nanti bisa dipelajari secara mandiri atau mungkin bahkan bisa digabungkan dengan materi-materi yang lainnya. Artinya apa? Tidak ada tuntutan wajib tuntas. Bagaimana dengan KKM? KKM ini sekedar sebagai ukuran. Tapi ketuntasan dari materi bab 1 sampai bab 6 itu mungkin menjadi sebuah pertimbangan. Kesejahteraan psikososial siswa juga meningkat. Kalau kita melihat memang banyak anak-anak di sekitaran kita lebih bahagia belajar di rumah karena waktu bersama keluarganya lebih banyak daripada ketika mereka dulu harus belajar berinteraksi tatap muka bersama-sama di sekolah. Dampak bagi orang tua satu adalah pembelajaran, mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah. Ya, ini tentunya tidak semuanya kecuali mereka-mereka yang memang bisa work from home atau bisa bekerja dari rumah. Kesejahteraan psikososial, makanya tadi saya bilang ada kesamaan dari dari guru, siswa, dan orang tua. Ada kesamaan apa? Kesejahteraan psikososial yang meningkat baik untuk guru, siswa maupun orang tua. Hingga kurikulum darurat diharapkan dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi guru, peserta didik, orang tua selama pada masa pandemi. Kurikulum pada kondisi khusus
Acuannya apa? Ini. Jadi di sini kondisi khusus yang kan adalah penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kalau kami memandang di sekolah yang kami tempati, maka sekolah itu menentukan materi-materi pelajaran yang dianggap, mohon maaf, penting, yang dianggap bisa mengarahkan putra-putri didiknya mengarah kepada perguruan tinggi seperti yang dia inginkan. Contoh, Pak, saya ingin masuk ke perguruan tinggi A, jurusan kedokteran. Maka saya akan menentukan materi pembelajaran yang diarahkan pada peserta didik yang mengarah kepada tujuan anak tersebut. Matematika, kimia, fisika, biologi, dan sejenisnya. Materi yang lain, sejarah, bahasa Indonesia, atau mungkin juga PKN dan lainnya, itu bisa digabungkan. Karena ada 3 opsi dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama adalah tetap menggunakan kurikulum nasional 2013. Ini secara sempurna tanpa pengurangan. Tapi insya Allah sulit. Kecuali di daerah-daerah tertentu yang memang tidak terimbas adanya pandemi. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Sekolah, satuan pendidikan punya hak untuk bisa menggunakan kurikulum darurat. Contohnya, seperti tadi yang saya sampaikan, menggabungkan antara satu materi dengan materi yang lain jadi satu. Dan menganggap, mohon maaf, mungkin materi yang tidak begitu dibutuhkan sebagai bentuk penunjang ke perguruan tinggi itu bisa dikurangi. Yang ketiga, melakukan ringkas atau memperpendek kurikulum. Jadi yang tadi sempat kita bahas, kalau andai kata dalam satuan pendidikan di mata pelajaran PAI itu wajib menyelesaikan, contoh dalam satu semester itu wajib menyelesaikan 6 KD, maka nanti bisa diringkas menjadi 4 KD. Tentunya peringkasan ini membutuhkan pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Satu contoh mana yang lebih diutamakan, maka kita bisa melihat potensi pengembangan peserta didik, arah dan tujuan ke depannya. Itu nanti yang akan menjadikan sebuah pertimbangan. Lanjut. Pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan satu, usia dan tahap perkembangan peserta didik. Makanya kalau kita melihat di kisaran kita sendiri, terutama di Kota Malang, kenapa untuk PAUD, SD, terus kemudian SMP, sampai hari ini masih belum diperkenalkan tatap muka, tapi untuk yang SMA kok sudah diizinkan, bisa jadi ini menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena anak-anak potensi penularannya lebih tinggi daripada yang dewasa. Dan dewasa itu biasanya lebih mudah diarahkan untuk bisa mencegah. Capaian kompetensi pada kurikulum bermakna dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan. Ini yang menjadi pertimbangan. Ada kebermanfaatan atau penunjang sebagai pendorong siswa ke depannya untuk melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi. Satuan pendidikan pada khusus-khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat A. Tetap mengacu pada kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan. Contoh tadi K13. B. Mengacu pada kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berbentuk sekolah menengah atas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Ada penyederhanaan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan atau kurikulum nasional untuk pendidikan menengah yang berbentuk menengah kejuruan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar disederhanakan untuk kondisi khusus yang ditetapkan oleh direktur atau pendidikan vokasi. Ini bagi pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi, artinya sudah pada jenjang yang lebih dewasa. Dikatakan bukan pada jenjang menengah atau jenjang tingkat dasar.
Satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi yang dulunya setiap anak ketika mau kenaikan wajib tuntas, maka hari ini untuk bisa masuk pada jenjang selanjutnya atau naik ke kelas selanjutnya, kata tuntas itu sudah bukan menjadi sebuah kewajiban. Namun kita wajib memilih mana KD-KD yang harus kita sodorkan kepada peserta didik sebagai bentuk acuan kurikulum kondisi khusus untuk satuan pendidikan. Pembelajaran dalam kondisi khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip aktif, yaitu pembelajaran mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam perkembangan belajarnya. Makanya ada istilah daring dan luring. Meskipun kita pakai daring, ada harus yang namanya keaktifan. Relasi sehat antar pihak yang terlibat. Nah, ini menjaga kesehatan lebih diutamakan daripada kita nanti mengorbankan, mohon maaf, pribadi diri kita ataupun peserta didik untuk bisa tertular sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Kalau anak-anak tingkat PAUD mungkin sangat sulit untuk bisa dilaksanakan daring, maka ada yang namanya visit. Bisa jadi gurunya dalam satu waktu bisa mengunjungi pembelajaran di rumah siswa. Tentunya tidak bisa setiap hari, tapi bisa dalam satu waktu, dalam satu guru. Berorientasi sosial yaitu mendorong peserta didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan serta melibatkan keluarga dan masyarakat. Bisa jadi masyarakat ikut membantu dengan menyediakan adanya wifi gratis. Terus kemudian mengadakan dengan adanya pertemuan-pertemuan yang dimana di situ bisa melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai pendamping belajar. Menyenangkan yaitu pembelajaran mendorong peserta didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya hingga dapat memotivasi diri aktif dan kreatif serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat Pembelajaran pada masa COVID-19. Prinsip kebijakannya adalah tetap sama. Yang pertama adalah ini kesehatan dan keselamatan. Itu yang menjadi prioritas utama dalam pembelajaran, dalam menetapkan kebijakan dan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi resiko sosial juga menjadi pertimbangan dalam pembangunan layanan pendidikan selama masa pandemi. Tetap Makanya kalau nanti andai kata kok kita menghendaki adanya yang namanya pembelajaran secara tatap muka, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pembelajaran tatap muka di sekolah diperlukan untuk zona hijau dan zona kuning. Ini tadi yang kita bahas harus ada penjelasan antara zona-zona tertentu dari masing-masing tempat. Yang diperbolehkan adalah zona hijau dan zona kuning. Untuk daerah yang berada di zona orange dan merah dilarang dalam kondisi apapun karena masih rawan. Namun bagaimana mereka akan melanjutkan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran di rumah. Selain zona hijau, satuan pendidikan juga di zona kuning dapat diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan resiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau. Artinya apa? Ada syarat diantaranya yang masuk tidak melebihi dari kapasitas. Biasanya dipakai dengan taraf 50% dari jumlah siswa. Kalau di taraf sekolah yang kita tempati itu biasanya satu hari untuk kelas 10 tingkat kelas 10 dengan jumlah kapasitas 50% dari jumlah peserta didik dan separuhnya belajar di rumah. Jadi di kelas kita pembelajaran, namun di sana itu pula diikutkan dengan menggunakan media sosial baik Zoom ataupun Meet. Mereka yang di rumah bisa mengikuti. Di hari kedua di jenjang kelas selanjutnya kelas 11 dengan tema yang sama, di jenjang selanjutnya kelas 12 dengan pola yang sama pula. Syarat KBM tatap muka ini syaratnya yang sudah dijadikan sebuah acuan dari pemerintah. Walaupun di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan Pemda, pemerintah daerah atau kantor wilayah dan kepala sekolah. Bagaimana ini? BDR tetap belajar di rumah. Kapan? Berarti zona merah dan zona orange. Untuk zona kuning dan zona hijau syaratnya bagaimana? Maka nanti harus mengajukan izin
kepada Pemda, Kanwil atau Kemenag. Jika memberikan izin, maka pada langkah selanjutnya. Jika tidak, maka ini langsung menuju pembelajaran di rumah. Jika diizinkan, satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Syaratnya protokol kesehatan, terus kemudian sanitizer, terus kemudian jaga jarak dan lainnya semuanya akan diikuti. Jika tidak, maka tetap belajar di rumah. Setelah ini terpenuhi, maka lanjut kepada persetujuan orang tua. Jika setuju, maka nanti kita baru pembelajaran tatap muka di sekolah. Sama seperti sebelumnya. Tapi tetap dengan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan senantiasa cuci tangan. Masa transisi, waktu paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan tentunya adalah untuk SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS. Itu dulu direncanakan sesuai dengan kondisi masing-masing pada bulan. Selanjutnya diikuti dengan tahap-tahap selanjutnya untuk tingkatan SD, MI, SLB biasanya dulu direncanakan Agustus, meskipun sampai bulan Desember kemarin belum terpenuhi. Dan PAUD paling akhir, paling cepat Oktober, tapi tidak terpenuhi sama sekali sampai karena melihat perkembangan di lapangan bahwasanya zona hijau itu sangat kecil. Bahkan di wilayah kita bisa mengatakan zona orange atau bahkan merah. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah segera mengambil penyakit SARS-CoV ini dari muka bumi dan kita bisa beraktivitas seperti sedia. Sama seperti SKB sebelumnya, pembelajaran tatap muka dilakukan sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan. Ini tadi sudah kita sampaikan di awal. Apa diantaranya? Masker, cuci tangan, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan tidak melakukan kontak. Kondisi medis warga sehat, tidak ada yang komorbid, tidak memiliki gejala COVID, bahkan yang pilek batuk pun tidak diperbolehkan masuk. Kantin tidak diperbolehkan buka. Kenapa? Karena nanti khawatir terjadi kerumunan. Terus bagaimana? Anak-anak dibekali dari rumah masing-masing. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga tidak diperbolehkan. Selain kegiatan belajar mengajar KBM tidak diperkenankan. Untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan kuning, pembukaan dilakukan secara bertahap. Jika jumlah kapasitas asrama lebih dari 100%, kurang dari 100 peserta didik, bulan pertama 50%, bulan kedua bisa 100%. Namun jika lebih dari 100 peserta didik, bulan pertama 25%, bulan selanjutnya 50% sampai bulan ketiga dan bulan keempat. Kita lihat di lapangan seperti di kampus UIN itu juga belum bisa melaksanakan ini karena memang kita tahu kondisinya masih belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Pembelajaran dalam kondisi khusus dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, satuan pendidikan dan daerah serta memenuhi prinsip pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak untuk kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Baik dari orang tua, guru, sekolah, pemerintah, layanan kesehatan, masyarakat sipil, sehingga tercapai tujuan pembelajaran dengan baik. Mari kita bersama untuk memastikan anak dapat belajar dengan sehat dan dengan perkembangan yang baik. Harapan kita semoga dengan Kepmendikbud nomor 719/P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus menjadi solusi terbaik bagi pendidikan kita sehingga tercipta peserta didik yang berakhlak dan menjadi insan yang mulia. Sekian, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit pemaparan tentang analisis pembelajaran pada masa pandemi atau pada kondisi khusus benar-benar bisa kita jalani dengan baik sehingga kewajiban kita sebagai tenaga pendidik dan hak peserta didik untuk mendapatkan potensi pengembangan diri pembelajaran yang baik bisa benar-benar terlaksana.